Wulandari. Saya adalah mahasiswi Kampus 2 Universitas Andalas. Saya berasal dari kelas E2 BP 1810541012 jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang materi analisis faktor dengan menggunakan aplikasi SPSS 16, di mana sebelumnya kita harus mengetahui apa itu analisis faktor. Analisis faktor merupakan teknik atau metode statistik multivariat yang didasarkan kepada korelasi antar variabel, atau analisis faktor di dalam juga termasuk ke dalam teknik statistik yang digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana terhadap reduksi jumlah variabel yang disebut dengan faktor. Dan analisis faktor di dalam analisis multivariat juga disebut dengan interdependensi atau disebut dengan interdependensi teknik, di mana seluruh set variabel yang berhubungan interdependen harus diteliti, di mana variabel yang berada di satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi, sedangkan variabel yang memiliki beda kelompok akan memiliki korelasi yang rendah. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan analisis faktor ini dengan menggunakan SPSS. Baiklah, saya akan mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS 16, di mana langkah pertama yaitu pada variabel view kita memasukkan 4 variabel, yang mana saya menggunakan variabel tentang pengaruh lama belajar, pengaruh lama tidur, jumlah buku, dan konsumsi susu terhadap nilai siswa SD kelas 1, yang mana pada tabel 6 ini kita masukkan X1, dan pada kolom keduanya yaitu X2, pada kolom ketiga yaitu X3, dan pada kolom keempat yaitu X4, di mana pada desimal kita ganti menjadi 0, semua angka desimal kita ganti menjadi 0. Selanjutnya pada kolom label kita ganti X1 itu menjadi lama belajar, yang kolom X2 itu lama tidur, dan kolom X3 itu kita ganti dengan jumlah buku. Kolom keempat itu kita ganti dengan konsumsi susu. Lalu pada kita pilih data view di sebelah kanan variabel view, di mana datanya sebelumnya telah saya siapkan di Excel untuk menghemat waktu, yang mana data yang ada di Excel ini kita copy ke aplikasi SPSS, yang mana pada data yang ada di Excel kita copy ke SPSS, di mana datanya telah kita paste ke aplikasi SPSS. Lalu kita pilih analyze, pilih reduction, pilih faktor, lalu lama belajar kita masukkan ke kolom variabel jumlah
lama tidur, jumlah buku, konsumsi, kita masukkan ke kolom variabel. Lalu kita pilih deskriptif, lalu kita centang initial solution, lalu QMO and better test of sphericity, lalu anti image, lalu tekan continue. Maka keluarlah output seperti yang ada di layar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari tabel faktor analisis. Yang mana tabel pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang QMO and better test, yang mana pada tabel ini menunjukkan bahwa signifikannya yaitu sebesar 0,045, di mana nilai tersebut kecil dari 0,05, sehingga variabel tersebut berkorelasi dan dapat diproses selanjutnya. Syarat dari QMON Bartlett test ini ke besar dari 0,05, di mana syarat dari QMON Bartlett test ini kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu yang saya jelaskan pada tabel anti-image matrix. Pada tabel ini terlihat pada angka yang bertanda A berarti besaran MSA-nya, di mana pada variabel lama belajar besaran MSA-nya yaitu 0,396, dan pada variabel lama tidur besaran MSA-nya yaitu 0,390, dan pada variabel jumlah buku besaran MSA-nya yaitu 0,386, dan pada variabel konsumsi susu besaran MSA-nya yaitu 0,369. Selanjutnya yaitu pada tabel komunalitis. Pada tabel komunalitis yang akan dibaca adalah tabel extraction. Pada tabel extraction di mana nilai X1-nya yaitu 0,772, artinya 72,7% varian dari variabel lamanya belajar dapat dijelaskan oleh variabel terbentuk. Dan selanjutnya pada variabel lama tidur nilainya yaitu 0,782, artinya 82,7% varian dari variabel lama tidur dapat dijelaskan oleh variabel terbentuk. Selanjutnya pada variabel jumlah buku nilainya yaitu 0,733, artinya 33,7% dapat dijelaskan oleh variabel terbentuk. Dan yang terakhir yaitu pada variabel konsumsi susu nilainya yaitu 0,761, di mana 61,7% varian dari variabel konsumsi susu dapat dijelaskan oleh variabel terbentuk. Dan selanjutnya yaitu pada tabel total variance explained. Pada tabel ini menunjukkan ada dua faktor yang terbentuk dari 4 variabel, di mana masing-masing faktor nilai eigen value-nya itu besar dari 1, di mana pada komponen 1 dan 2 terlihat bahwa nilai eigen value-nya besar dari 1. Pada faktor 1 sebesar 1,557 dengan nilai varian sebesar 38,936, dan faktor 2 sebesar 1,490 dengan nilai variannya sebesar 37,258. Nilai eigen value menggambarkan hubungan dari masing-masing faktor di dalam menghitung varian dari 4 variabel yang dianalisa.
Total varian apabila 4 variabel dijadikan menjadi 2 faktor. Total dari komponen 1 dan 2, yang mana komponen 1 yaitu 15,57 ditambah dengan komponen 2 14,9, hasilnya 29,66. Berarti 29,66%. Angka ini menunjukkan adanya faktor baru sebesar 29,66% yang dapat dijelaskan, sedangkan sisanya yaitu 71,34% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dan yang terakhir yaitu komponen matriks. Pada komponen matriks, untuk menentukan variabel mana yang akan masuk ke faktor dapat dilakukan dengan perbandingan besar korelasi setiap baris. Yang mana variabel pertama yaitu lama belajar, nilainya yaitu 0,86. Korelasi lama belajar dengan faktor 1 yaitu 0,86 berarti kuat karena nilainya di atas 0,05. Yang kedua, korelasi antara lama belajar dengan faktor 2 yaitu 0,237 yang berarti lemah karena di bawah 0,05. Selanjutnya ada variabel lama tidur, nilainya 0,820 yang berarti kuat karena besar dari 0,05. Yang mana korelasi lama tidur dengan faktor 2 yaitu nilainya 0,331 yang berarti lemah karena kecil dari 0,05. Selanjutnya pada variabel jumlah buku, nilainya 0,306 yang berarti kuat karena besar dari 0,05. Korelasi jumlah buku dengan faktor 2 adalah min 800 yang berarti kecil dari 0,05 yang berarti lemah. Dan yang terakhir yaitu pada variabel konsumsi susu yang mana nilainya min 0,275 yang berarti kecil. Yang berarti kecil dari 0,05 itu lemah. Dan pada korelasinya antara faktor 1 dan 2 yaitu nilainya 0,828 yang berarti kuat karena besar dari 0,05. Mungkin itulah materi analisis faktor yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.